Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara peserta KKN Merdeka Belajar tahun 2021 dari kelompok Nganjuk 1, kelompok Bojonegoro 1, Bojonegoro 12, Mataram 1, dan Sumbawa 1. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan di masa pandemi ini dan kita bisa menghadapinya dengan baik dan kita dapat melaksanakan KKN ini dengan lancar sampai nanti seminar hasil. Amin. Saudara-saudara sekalian, ini saya mohon maaf karena harus tengah malam untuk penlat, karena tadi siang saya sejak pagi jam 8 sampai jam 3 itu ada online terus, mulai dari pertama membuka acara webinar dan treatment TOEFL untuk mahasiswa UNESA, kemudian dilanjutkan pelatihan jurnal, kemudian rapat prodi sampai jam 3. Saya sebenarnya pengen lanjut jam 3, tetapi saya takut tidak optimal, maka saya minta untuk pelaksanaan penlat kedua ini dilaksanakan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ini kasihan yang di Mataram dan Sumbawa ini sudah setengah 9 ini. Tidak apa-apa, anak Surabaya yang di sana harus betah melek, harus suka begadang. Hari ini saya akan mendengarkan presentasi Anda mengenai proposal yang sudah Anda buat selama 1 minggu terakhir. Silahkan untuk dipresentasikan kepada kita semua, ya, dipresentasikan. Tidak perlu pakai PowerPoint, tidak apa-apa. Kalau sudah membuat PowerPoint, ya pakai PowerPoint. Kalau tidak ada PowerPoint, silahkan membuat proposalnya itu kemudian di-share. Ini di-share langsung bisa ini. Kemudian nanti saya bersama dengan Anda semua juga kita bahas pembukaan acara yang dimulai hari Senin. Jadi silakan Anda berkomunikasi dengan kepala desa bagaimana pembukaan secara online dengan menggunakan bisa Meet, bisa Zoom. Nah, Zoom saya ini Zoom Pro. Jadi kalau mau minta tolong untuk dibuatkan akun, dibuatkan link, nanti saya bantu untuk membuatkan link untuk acara pembukaan, tidak apa-apa. Nah, nanti itu saya berharap ketika acara pembukaan itu secara online tentunya semua dapat hadir secara online dan dihadiri oleh kepala desa bersama perangkat desa bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Tidak perlu hadir di balai desa karena kita online. Nanti silahkan linknya untuk disebar ke perangkat desa, disebar ke BPD dan lain sebagainya, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Nanti pembukaannya lewat seperti itu. Teknis lebih lanjut nanti akan kita bahas bersama ketua-ketua kelompok, termasuk teknis jamnya. Khusus untuk yang 3 itu, yang di Nganjuk dan Bojonegoro, saya berharap dilaksanakan acara ini, acara pembukaan. Sedangkan untuk yang Mataram dan Sumbawa saya tidak mewajibkan. Silahkan kalau mau ada acara pembukaan nanti hubungi saya. Kalau tidak ada acara pembukaan nanti saya bisa kontak telepon kepada kepala desa, kepada kepala sekolah untuk titip kepada Anda. Nanti dikomunikasikan saja untuk yang luar Jawa. Tapi kalau khusus untuk yang Nganjuk dan Bojonegoro, silahkan untuk dibuat, di-create waktunya. Mohon maaf bersin. Itu dari Nganjuk 1
Sudah siap? Baik Pak, sudah siap. Untuk mohon maaf Pak, izin bertanya, Ya. untuk yang presentasi ini hanya perwakilan saja atau harus ketuanya Pak? Perwakilan boleh, ketua boleh, silahkan. Yang penting satu saja yang presentasi, jangan 15 anak presentasi. Baik Pak, terima kasih. Ya. Saya izin untuk share screen untuk presentasinya nanti dari ketua saya Pak. Terima kasih. Bisa share screen. Mohon maaf, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Ya. Terima kasih. Silahkan. Baik, sebelumnya karena belum ada tanggapan, saya mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Katon dan teman-teman semuanya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan proposal kegiatan KKN kelompok Nganjuk 1 Universitas Negeri Surabaya yang berlokasi di Desa Cengkok, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Judul yang kami angkat adalah pengembangan Kampung Toga melalui pemberdayaan program desa di Desa Cengkok, Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Baik, berikut adalah halaman pengesahan. Kelompok kami diketuai oleh Sony Eka Wahyu Gerhana dari Fakultas Pendidikan dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Dosen pembimbing lapangan KKN kami adalah Bapak Katon Galis Setiawan, Esos M Sosio. Proposal ini disusun oleh yang pertama Ervina Dwi Destianti dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Mayanisa Al-Maghfirah dari S1 Psikologi, Resiera Nevada Eris Fradena dari S1 Pendidikan Seni, Drama, Tari, dan Musik. Berikutnya ada Nasa Najib dari S1 Pendidikan Fisika. Kemudian ada Erina Dwi Trisviati dari Pendidikan Kimia, Dia Ayu Noviantoro dari S1 Pendidikan Sains, Vivi Mustafiroh dari S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Sony Eka Wahyu Gerhana S1 Pendidikan Geografi, Nanda Fadil Arsdiansyah dari Pendidikan Sejarah, Oriza Sativa Sari S1 Gizi, Dia Amalia Rosail Pendidikan Akuntansi, Laili Nur Umaroh dari Pendidikan Akuntansi, Andre Kurniawan Pendidikan Administrasi Perkantoran, Megananda Devi Puspita Safitri dari Pendidikan Tata Niaga. Berikut ini pendahuluan mengenai analisis situasi dari KKN kami ya. Universitas Negeri Surabaya sendiri merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Provinsi Jawa Timur yang kurang lebih telah berdiri sejak tahun 1964, di mana salah satu visi misinya adalah
mewujudkan tridharma perguruan tinggi yang terdiri atas pendidikan, pengajaran, penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan hal ini diimplementasikan kepada beberapa kegiatan seperti halnya mengajar, bakti sosial, KKN, dan lain sebagainya. Dan KKN pada tahun ini dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi selama 1 semester dalam bentuk daring. Karena hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID yang terjadi hampir pada seluruh negara di dunia. Melihat hal ini, sebagai seorang mahasiswa yang merupakan agent of change, kami akan menjalankan KKN baik secara daring maupun luring yang berfokus pada program proyek di desa. Untuk turut serta dalam melakukan program penanaman toga di Desa Cengkok yang sempat terbengkalai. Kemudian memperbaiki dan menambah fasilitas pada Taman Wisata Cengkok dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang saat ini sedang mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19. Kemudian, mengapa kelompok kami ini memilih Desa Cengkok? Karena Desa Cengkok sendiri merupakan sebuah desa yang secara administratif terletak di Kecamatan Gronggot, Kabupaten Nganjuk, di mana untuk mencapai desa tersebut kurang lebih 30 km dari ibu kota Kabupaten Nganjuk. Kemudian, di desa tersebut terdapat penduduk sebanyak 11.899 jiwa dengan penduduk usia produktifnya sekitar 46,36%. Yang data tersebut kami dapat dari Humas Desa Cengkok. Kemudian, terdapat beberapa potensi yang dimiliki oleh desa tersebut dan dalam proses pembangunan, yaitu Taman Pariwisata Desa Cengkok. Sebelum pandemi, Taman Pariwisata ini sudah sempat ramai oleh pengunjung. Namun karena adanya pandemi, pengunjung di taman tersebut menjadi sepi. Selain itu banyak fasilitas yang semakin rusak karena tidak terlalu dimaksimalkan oleh pihak desa tersebut. Selain itu, banyak yang kurang dari fasilitas tersebut sesuai dengan protokol kesehatan. Baik, berdasarkan kondisi tersebut, untuk mengatasinya, kami sekelompok berinisiatif untuk mengambil tema proyek desa dengan tujuan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Desa Cengkok, serta kami juga akan menambah program-program baru yang diharapkan dapat membantu masyarakat dan memberikan stimulus kepada Karang Taruna setempat supaya dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut secara mandiri ke depannya nanti. Ya, berikut adalah masalah-masalah yang dihadapi. Pertama, yaitu terhambatnya program desa atau kampung toga karena pandemi, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Menurut salah satu pengurus desa, sebelum pandemi itu sudah ada program desa, yaitu membuat kampung toga. Namun, program itu tidak dapat terlaksana karena adanya pandemi, sehingga berhenti total. Oleh karena itu, kami ingin membuatnya kembali. Kedua, ada rusaknya beberapa fasilitas di Taman Wisata Desa Cengkok, yaitu rusaknya spot foto, terus banyaknya tempat sampah yang rusak dan dianggap kurang ya di taman tersebut, dan beberapa fasilitas lain itu menjadi kurang terurus. Ketiga, pasar kurang booming dan tertata. Pasar di sini dimaksudkan adalah di Desa Cengkok baru saja membuat sebuah pasar, namun pasar tersebut belum banyak yang penjualnya karena karena sebelumnya masyarakat Desa Cengkok itu datang ke pasar desa lain. Oleh karena itu kami ingin meramaikan pasar tersebut. Yang keempat, kurangnya tempat cuci tangan. Banyak rumah dan fasilitas umum yang belum memiliki tempat cuci tangan di desa tersebut. Oleh karena itu, karena ini situasinya pandemi ya, jadi kami ingin desa tersebut memenuhi protokoler dari pemerintah juga.
Yang kelima, kurangnya minat belajar anak-anak. Pembelajaran daring membuat beberapa siswa itu mengalami banyak masalah seperti adanya prokrastinasi akademik, stres akademik yang dirasakan oleh anak-anak maupun siswa yang sudah SMA ya. Oleh karena itu, kami ingin meningkatkan minat belajar siswa yang saat ini sedang menurun. Baik, berikutnya rencana pemecahan masalah. Yang pertama, program utama kita yang sesuai dengan analisis situasi di Desa Cengkok, pemilihan tema program proyek di desa adalah solusi pemecahan masalah yang ada di Desa Cengkok itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui tadi, banyak program yang sudah direncanakan namun tidak dapat dilaksanakan di Desa Cengkok. Oleh karenanya, dengan adanya KKN UNESA 2021, kelompok Nganjuk 1 ingin menjadikan tanaman toga ataupun katoga tadi, kampung toga, itu dapat terlaksana baik di rumah induk dan beberapa rumah masyarakat sebagai program utama. Adapun tujuan dari program ini untuk mengembangkan kampung tanaman toga sehingga dapat berjalan dengan baik dan bermasyarakat dan bermanfaat. Kami juga berharap bahwa dengan adanya kampung toga ini dapat meningkatkan sektor ekonomi, di mana hasil dari penanaman toga tersebut dapat dijual secara langsung maupun dapat kita olah terlebih dahulu untuk meningkatkan nilai jual yang ada. Program tambahannya yaitu kami akan menginformasikan kepada masyarakat mengenai Taman Wisata Cengkok dan penambahan fasilitas di Taman Wisata Cengkok. Kemudian kami juga akan meningkatkan pemasaran taman wisata sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Tentu saja dengan protokol yang sudah ada ya. Kemudian kami juga tidak lupa akan menerapkan sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan di era pandemi COVID-19. Program ini kami lakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat mengerti dan memahami pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Kemudian kami juga berharap masyarakat Desa Cengkok mempunyai tempat cuci tangan di depan rumah masing-masing. Program yang terakhir yaitu peningkatan minat belajar siswa dengan mengadakan bimbingan belajar di Desa Cengkok untuk siswa-siswi tersebut. Dalam situasi pandemi COVID, mungkin bimbingan belajar itu akan tetap kita terapkan juga sesuai dengan protokol, jadi tetap ada penggunaan masker, berjaga jarak, dan sebagainya. Dan kegiatan ini juga akan dikemas secara menarik sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa UNESA tersebut. Baik, rencana pelaksanaan kegiatan. Tanggal pelaksanaan kurang lebih tanggal 6 Maret yang berlokasi di Balai Desa Cengkok, kami akan melakukan kegiatan pertama yaitu bersih-bersih untuk persiapan pembukaan KKN. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, tempatnya di Balai Desa Cengkok, kami akan membuat pembukaan KKN. Yang ketiga, Sabtu tanggal 13 Maret, di rumah Bapak Kami Tuwo Desa Cengkok, kami akan melakukan persiapan pencarian bibit untuk penanaman. Tanggal 14-nya di rumah Bapak Kami Tuwo dan rumah induk, serta di Balai Desa, kami akan mengadakan sosialisasi dan penanaman toga aloe vera. Kemudian pada tanggal 20, di Taman Wisata Desa Cengkok, kami akan melakukan penanaman toga juga. Pada 21 Maret, kami akan melakukan kegiatan administrasi tanaman toga. Yang tanggal 27 Maret, kami akan melakukan administrasi juga hingga tanggal 3 April kami mengisi administrasi tanaman toga. Kemudian pada tanggal 10 April di rumah Bapak Kami Tuwo kami akan melakukan sosialisasi kesehatan di masa pandemi dan pembuatan alat-alat pencuci tangan. Pada tanggal 11 April
di tempat bimbingan belajar, kami memberikan bimbingan belajar pada anak-anak di Desa Cengkok. Pada tanggal 17 April, kami juga memberikan bimbingan belajar hingga pada tanggal 25 April. Kemudian pada tanggal 1 Mei, kami akan mengadakan sosialisasi kesehatan di masa pandemi COVID dan penambahan fasilitas. Pada tanggal 2 Mei, kami akan mempromosikan Pasar Desa Cengkok. Kemudian pada tanggal 8 sampai dengan 23 Mei, ini ada libur hari raya. Namun apabila ada perubahan dari pemerintah, mungkin bisa kami ganti lagi. Kemudian pada tanggal 5 Juni, kami akan mengadakan sosialisasi hasil panen dari penanaman toga. Pada 6 Juni, kami akan mengadakan sosialisasi hasil penanaman toga juga. Kemudian pada 12 Juni, di Balai Desa Cengkok kami akan mengadakan penutupan. Dan pada tanggal 13 Juni ini kami akan melakukan Zoom meeting atau presentasi untuk seminar hasil. Baik, berikut ada susunan organisasi kelompok, di mana ketuanya adalah Sony Eka Wahyu Gerhana. Sony Eka Wahyu Gerhana dari S1 Pendidikan Geografi, kurang lebih tugasnya adalah memimpin koordinasi dan mengendalikan organisasi pelaksanaan seluruh kegiatan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh keputusan musyawarah umum KKN. Yang kedua, ada Dia Amalia Rosail, selaku wakil ketua, akan membantu dalam mengordinir pelaksanaan kegiatan KKN. Kemudian 3, Mayanisa Almafira sebagai sekretaris 1, dan Erina Dwi Trisviati sebagai sekretaris 2, akan melakukan pengelolaan administrasi kesekretariatan, korespondensi, dan arsip menyusun proposal. Kemudian Laili Nur Umaroh dari S1 Pendidikan Akuntansi akan menjadi bendahara yang akan melakukan tata pembukuan, penerimaan, pengeluaran, dan pembayaran keuangan organisasi, dan lain-lain. Kemudian, si kegiatan, ada koordinatornya Resia Nevada Eris Fradina dari S1 Pendidikan Seni, Drama, Tari, dan Musik. Kemudian beranggotakan Ervina Dwi Destianti, S1 Pendidikan Luar Sekolah, dan Vivi Mustafiroh dari S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kemudian, dari Dekdok, koordinatornya adalah Nasa Najib dari S1 Pendidikan Fisika, beranggotakan Megananda Devi Puspa Safitri dari S1 Pendidikan Tata Niaga. Si perlengkapan, Ananda Fadil Arsyansyah sebagai koordinator dan Andre Kurniawan sebagai anggota. Si Humas, Dia Ayu Noviantoro sebagai koordinator dan anggotanya adalah Oriza Satifasari. Kemudian, untuk personalia, Ervina Dwi Destianti, jurusan pendidikan luar sekolah, akan memiliki keterampilan di bidang pengelolaan bimbingan belajar. Kemudian Mayanisa Almafira dari S1 Psikologi akan melakukan sosialisasi 3M. Kemudian Resia Nevada Eris Fradena akan melakukan pengenalan seni dan budaya. Kemudian Nasa Najib dari Pendidikan Fisika mengajar anak-anak, Erina Dwi Trisviati dari Pendidikan Kimia yaitu pembuatan poster edukasi, Dia Ayu Noviantoro Pendidikan Sains yaitu keterampilannya pembibitan tanaman, Vivi Mustafiroh S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan akan melakukan pembibitan tanaman juga. Sony Eka Wahyu Gerhana S1 Pendidikan Geografi akan melakukan sosialisasi 3M. Nanda Fadil Ardiansyah Pendidikan Sejarah akan melakukan keterampilan renovasi spot foto. Oriza Satifasari S1 Gizi akan membuat produk hasil dari tanaman. Dia Amalia Rosail Pendidikan Akuntansi akan menyusun administrasi tanaman. Laili Nur Umaroh S1 Pendidikan Akuntansi akan mengajar anak-anak. Andre Kurniawan Pendidikan Administrasi Perkantoran akan melakukan penanaman tanaman. 14 Megananda Devi Puspa Safitri S1 Pendidikan Tata Niaga akan melakukan pemasaran atau produksi pasar. Berikut ini lampiran dari program kerja yang akan kami lakukan. Pada penanaman toga, kami akan melakukan pemilihan bibit, pengelolaan tanam
pengolahan lahan dan penanaman. Kemudian program kerja kedua memperbaiki fasilitas taman desa wisata Cengkok, yaitu membersihkan taman, memperbaiki tanaman yang rusak, menambah tempat sampah, dan tempat cuci tangan. Sosialisasi 3M, yaitu kami akan memberikan penyuluhan terhadap pentingnya mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, kemudian pembagian masker gratis. 4. Bimbingan belajar, kami akan melakukan pengajaran terhadap anak-anak sesuai dengan mata pelajaran, kemudian ada ice breaking, dan pengenalan sosial budaya. Di pengenalan sosial budaya ini kami akan melakukan beberapa pembelajaran mengenai tari-tari tradisional dan sebagainya. Kemudian 5, mempromosikan pasar Cengkok. Kami akan mempromosikan pasar menggunakan banner dan memperbaiki fasilitas di pasar yang berhubungan dengan prokes COVID-19. Kemudian pembibitan tanaman toga, kami akan berkoordinasi dengan PKK di desa tersebut, melakukan pembelian jahe kunir dan lain sebagainya, kemudian mengolah jahe tersebut menjadi bibit-bibit toga, dan melakukan penanaman toga. Kembali lagi kami berkoordinasi dengan Ibu PKK dan Karang Taruna, melakukan penanaman toga di rumah induk dan 10 rumah warga. Berikutnya adalah pemeliharaan toga, yaitu dengan pembuatan label tanaman beserta fungsinya, kemudian kami akan melakukan secara rutin penyiraman dan pemupukan. Yang ke-9, sosialisasi pemasaran, baik itu produk, pasar, maupun taman wisata. Kami akan membuat pamflet mengenai produk dan taman wisata. Yang ke-10, video produksi dan pemasaran hasil tanaman toga. Kami di setiap kegiatan akan melakukan pengambilan video produksi. Kemudian kami akan melakukan proses editing, mengunggah hasil video tersebut di akun masing-masing, maupun di akun KKN UNESA Nganjuk 1. Kemudian kami akan melakukan perbaikan spot foto dan administrasi Katoga, yang berisikan inventarisasi tanaman, pengisian buku, yang berisi struktur organisasi, pengelola, daftar tanaman, khasiat, serta olahan yang dapat dibuat, pembuatan jadwal presensi perawatan tanaman, pembuatan papan nama yang berisi khasiat, dan pembuatan banner acupressure. Berikut ini adalah foto-foto lokasi di Desa Cengkok. Yang pertama ada kantor kepala desa, yang kedua adalah Pasar Sumeh, yang ketiga wisata Taman Cengkok yang sedang dalam taraf pembangunan. Kemudian berikut ini adalah Rumah Induk Toga. Rumah Induk Toga ini sendiri adalah rumah salah satu warga yang dijadikan rumah induk. Kemudian ini adalah Gapura Dusun Sembung. Ini musola di Desa Cengkok. Terima kasih paparan dari saya. Mungkin dari ketua ada penambahan. Baik, terima kasih atas bantuannya dari Saudari Maya. Terima kasih. Untuk intinya dari program kerja yang telah kami diskusikan ini, program kerja ini 100% kita akan berkoordinasi dengan PKK dari desa maupun Karang Taruna dari desa, karena juga kegiatan KKN ini karena jadwal kegiatan KKN ini bertuburkan juga dengan jadwal kuliah kita, jadi untuk kegiatan KKN ini, untuk yang kami lakukan hanya aktif di weekend saja, di hari Sabtu dan Minggu ketika kami libur kuliah. Apakah ada pertanyaan dari Pak Katon mungkin atau dari teman-teman lainnya? Tidak ada, Mas. Yang terpenting kegiatan ini, kegiatan yang baik itu kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan. Nah, tetapi nanti kalau ada yang tidak sempat untuk dilaksanakan, silahkan dilaporkan kepada saya apa pengganti kegiatan tersebut. Katakanlah kegiatan ini tidak bisa dilaksanakan, Pak, karena momentumnya tidak pas, sehingga akan saya ganti kegiatan ini. Itu boleh, kegiatan semacam itu, ya.
Yang penting koordinasi dengan saya untuk pelaksanaannya. Terima kasih untuk Nganjuk 1. Baik, terima kasih Pak Katon atas informasinya dan bimbingannya. Saya kembalikan ke Saudari Maya. Terima kasih Bapak dan teman-teman atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup presentasi dari kelompok Nganjuk 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Nganjuk 1. Selanjutnya kelompok Bojonegoro 12. Silakan untuk mempresentasikan proposalnya. Baik, Bapak. Halo. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Bojonegoro ingin mempresentasikan tentang proposal kegiatan kami, yaitu proyek kemanusiaan yang ada di Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Bisa scroll ke bawah untuk oke. Sebelumnya kami terdiri dari 12 mahasiswa yang mengikuti KKN ini dan memiliki 11 program kerja dan dikolaborasikan dengan anak Fakultas Ekonomi, yaitu 1 program kerja dengan mahasiswa 5 dari Fakultas Ekonomi, jadi jumlah total dari kelompok kami adalah 17 mahasiswa. Untuk kegiatan ini kami mengambil di bidang kegiatan proyek kemanusiaan dan pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk nama anggota sebagai berikut. Oke, next, scroll ke bawah. Oke, baik. Next. Baik, sebelumnya untuk latar belakang ini, kuliah kerja nyata atau KKN merupakan suatu proses pembelajaran yang ditunjuk bagi kami mahasiswa semester 6 untuk mengaplikasikan ilmu yang dimiliki selama menempuh di pendidikan di bangku perkuliahan kepada masyarakat dalam pengabdian kegiatan di desa. Dalam mengimplementasikan, mahasiswa dianjurkan untuk menerapkan disiplin ilmu dalam hal bidang masing-masing. Oke, lanjut ke bawah. Oke, baik. Untuk rumusan masalah, kami mengambil di masalah terbesar yaitu di bidang kemanusiaan sesuai dengan program, sesuai dengan tematik kami yang kami ambil. Bagaimana upaya untuk melakukan mahasiswa atas problematika sosial ekonomi masyarakat Desa Sambiroto di tengah pandemi ini. Yang kedua adalah bagaimana usaha yang bisa dilakukan untuk memberdayakan potensi di lingkungan sekitar Desa Sambiroto. Yang kedua, kami mengambil di bidang pendidikan juga, Bapak. Untuk bidang pendidikan, kami bagaimana upaya untuk dilakukan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan belajar di masa pandemi ini, dan bagaimana upaya yang dilakukan mahasiswa dalam mengembangkan kembali minat dan semangat belajar yang memudar akibat pandemi ini. Yang terakhir, kami juga mengambil di bidang perekonomian, dengan membangun bagaimana upaya mahasiswa dalam mengembangkan UMKM di Desa Sambiroto di masa pandemi. Oke, next. Oke, tujuan kegiatan yang kami ambil yaitu adalah untuk di kemanusiaan dapat mengurangi dan mencegah problematika sosial ekonomi dalam masyarakat tersebut, dan untuk pemberdayaan potensi di lingkungan sekitar Desa Sambiroto. Selain tujuan kedua itu, tujuan kami juga agar membantu pemerintah Desa Sambiroto untuk mencegah dan
menanggulangi pandemi ini di sosial. Yang kedua adalah di bidang pendidikan, agar dapat mempermudah pengajar dan pelajar dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi. Dan yang kedua adalah agar dapat mengembalikan minat belajar siswa masing-masing. Dan yang ketiga adalah untuk di bidang perekonomian, tujuan kami dalam bidang perekonomian yaitu membantu masyarakat yang memiliki UMKM tetap bertahan di masa pandemi ini dengan cara mensosialisasikan produk yang mereka miliki dan lain sebagainya. Dalam manfaat kegiatan ini, mahasiswa dapat menggunakan kemampuan intelektual untuk membantu mengatasi kompleks permasalahan masyarakat setempat dengan meningkatkan wawasan dan kemampuan yang dimiliki membangun pola hubungan komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat. Selanjutnya, manfaat dari perguruan tinggi sendiri dapat mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi dengan baik, yang kemudian dari hasil pengabdian kepada masyarakat akan memperkaya bahan kajian untuk penelitian. Yang ketiga, manfaat untuk masyarakat di desa sendiri mampu memperoleh cara-cara baru untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan pembangunan desa. Selanjutnya, baik, untuk kegiatan yang kami rencanakan yaitu adalah yang pertama memasang hand sanitizer di tempat umum. Yang kedua adalah melakukan kerja bakti, bagi-bagi masker, buka bersama, penyemprotan disinfektan, membantu proses belajar mengajar di siswa sendiri, lomba hafalan surat Al-Quran online, baik, untuk kegiatan ini kami mengambil 8 proyek kemanusiaan secara inti dan sisanya 11 di bidang, yang sisanya 2 di bidang pendidikan dan 1 di bidang ekonomi. Untuk susunannya sebagai berikut: Ketua Muhammad Saleh Safandi, Wakil Ketua Teguh Dwi Susilo, Sekretaris Adinda Ayu, Sekretaris 2 Korota Ayun, Bendahara Riki Nuraini, Pubdekdok Milda, Pubdekdok 2 Khairunisa, Humas Muhammad Fikri, Humas 2 Rio Chandra Aldi, Konsumsi Miftahus Sa'adah, Acara Selvia. Next. Perkap Engki. Baik, untuk pemaparan proposal secara garis besar, kami mengambil proyek kemanusiaan yang berada di Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, yang insya Allah dimulai besok tanggal 3 Maret hingga tanggal 17 Juni 2021 dengan 8 program inti, yaitu membantu masyarakat dalam pencegahan pandemi, dan 2 untuk membantu di bidang pendidikan dan 1 di bidang UMKM sendiri. Untuk anggaran dana kami sepenuhnya mengambil dana dari pribadi, yaitu masing-masing mahasiswa, dan kita berkolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dalam program kerja mereka, yaitu 1 untuk pemberdayaan ekonomi Islam di desa tersebut. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih Mas Alis presentasinya. Kegiatannya relatif banyak. Saya berharap semuanya nanti akan terlaksana semua. Jika tidak terlaksana, koordinasi, laporkan kepada saya. Begitu, Nggih? Baik Bapak, terima kasih. Ya, untuk menghemat waktu, untuk dilanjutkan ke kelompok berikutnya, Bojonegoro 1. Silahkan Bojonegoro 1 untuk
presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah suara saya sudah dengar? Ya, sudah. Baik, Bapak. Ya. Sugeng Dalu untuk Konso, selamat malam semuanya. Di sini saya dari perwakilan kelompok 1, Bojonegoro 1. Di sini saya mewakili ketua saya, Pak, karena ada kendala sinyal. Baik, langsung saja. Di sini langsung latar belakang saja ya, teman-teman. Jadi, kita dari kelompok Bojonegoro 1 ini, sebelumnya Bojonegoro itu terkenal dengan potensi sumber daya alamnya yang sangat limpah. Nah, Bojonegoro ini sering disebut dengan kota migas. Selain dengan adanya kota migas, juga terdapat seperti palawija, seperti bawang merah dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Nah, di sini ada salah satu desa wisata, salah satunya bertepatan di tempat KKN kami, yaitu di Desa Ngeringan Rejo, Kecamatan Kalitudu, Kabupaten Bojonegoro. Nah, di Desa Ngeringan Rejo ini terkenal dengan agrowisata belimbingnya. Nah, untuk agrowisata perkebunan belimbing ini sudah dikenal oleh, sudah mendapatkan juara 1 agrowisata buatan di tingkat Jawa Timur. Nah, maka dari itu kita melaksanakan KKN di Desa Ngeringan Rejo untuk meningkatkan wisata serta kualitas desa yang ada di Desa Ngeringan Rejo. Jadi, untuk proyek kemanusiaan yang kita ambil dalam KKN kita dengan judul KKN yaitu Bina Desa dan Bina Pariwisata. Nah, di sini kondisi desa. Desa Ngeringan Rejo tadi sudah saya bilang bahwa jarak Desa Ngeringan Rejo dari pusat Bojonegoro sangat dekat, maka biasanya bisa ditempuh 20 menit. Dan di saat pandemi ini, Desa Ngeringan Rejo telah menyediakan berbagai macam fasilitas dan program sebagai tindakan tepat sasaran dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Kita di situ sebagai mahasiswa juga menerapkan sosialisasi penerapan 3M dan sebagai duta penanganan COVID-19 kepada masyarakat luas. Dan serta peran kita di situ juga akan melakukan rebranding wisata wisata kebun belimbing ini supaya agrowisata belimbing ini supaya bisa dikenal oleh masyarakat luas. Nah, baik, program yang akan dilaksanakan tadi sudah saya katakan di awal ya, untuk di sini kita ada program kemanusiaan yaitu pelayanan sosial. Seperti di sini kita ada fokusnya kepada pendidikan, wisata, dan sosial. Nah, untuk pendidikan ini di Desa Ngeringan Rejo itu terdapat sekolah binaan, Pak. Itu terdapat sekolah non formal, disebut dengan sekolah kapten. Nah, di dalam sekolah kapten itu kita akan melaksanakan beberapa pembelajaran. Nah, salah satunya di dalam sekolah kapten itu terdapat pendidikan, fokusnya itu ada pendidikan teknologi, ada pendidikan kultural, sama pendidikan formal, dan pengajaran Al-Quran. Nah, di dalam pendidikan teknologi ini kita akan memperkenalkan serta memberi pelajaran kepada anak-anak yang ada di sekolah kapten itu tentang pembelajaran Microsoft Word dan penggunaan teknologi seperti internet, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi, anak-anak bisa mengimbangi perkembangan zaman. Lalu ada pendidikan kultural. Nah, pendidikan kultural ini karena kebanyakan kelompok saya itu berasal dari pendidikan, maka di sini kita pendidikan kultural ada pembelajaran sastra anak seperti ada keguritan, puisi Jawa, lalu ada mendongeng, dan lain sebagainya. Terus di situ di pendidikan kultural di Desa Ngeringan Rejo itu sudah terdapat itu Pak, vertical garden, jadi sudah pihak desa sudah menyediakan lahan vertical garden, tapi belum ada yang mengembangkan. Nah, di situ kita diberi
diberi ruang untuk kita bisa mengisi taman edukasi tersebut di dalam agrowisata tersebut dan di samping balai desa. Nah, itu nanti kita juga kaitkan sama pendidikan kultural sama anak-anak sekolah kapten. Lalu ada pendidikan formal. Ya, pendidikan formal itu di situ kita seperti pengajaran mata pelajaran yang ada di sekolah. Dan terdapat tempat pengajaran Al-Quran, di situ kita juga akan mengajari anak-anak untuk membaca kitab suci Al-Quran. Langsung saja. Di situ untuk penerapan sosialisasi 3M itu kita memberikan suri tauladan kepada masyarakat Iringan Rejo bahwasanya untuk 3M itu sangat penting, bahwasanya mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak itu sangat penting. Jadi kita di situ sebagai duta COVID untuk sebagai contoh. Nah, itu. Lalu selain itu kita juga ada penyemprotan disinfektan dan bagi-bagi masker kepada masyarakat sekitar. Lalu untuk program strategi rebranding potensi wisata ini, karena sekarang banyak yang menggunakan seperti TikTok, YouTube, dan lain sebagainya, maka di situ kita bisa mengajak sekolah anak kapten atau kita sendiri untuk membuat konten seperti vlogging, konten TikTok untuk memperkenalkan agrowisata Belimbing ini, Pak. Mungkin mengemas branding wisata ini agar agrowisata Belimbing ini bisa dikenal oleh masyarakat luas. Ya, langsung saja. Ini untuk rundown timeline kegiatan. Kita insya Allah untuk pembukaan antara tanggal 5 Maret atau tanggal 7 Maret itu, Pak, mulai pembukaan. Dan di situ kita juga akan melakukan unacalling, yaitu pemetaan mapping kebutuhan siswa sekolah anak kapten itu apa yang dibutuhkan, dan kita akan mengadakan analisis kondisi lingkungan. Intinya sebelum kita melakukan program, kita silaturahmi kepada masyarakat tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, kita di sini seminggu sekali itu ada kunjungan ke agrowisata Belimbing tadi, Pak, untuk membuat konten seperti tadi, terus mempercantik agrowisata Belimbing tadi, seperti adanya taman edukasi, terus melakukan penghijauan, intinya mempercantik agrowisata tersebut bersama sekolah anak kapten tadi, Pak. Mohon maaf, Pak, tadi saya belum ada ketua dan nama-nama anggota saya, Pak. Enggak apa-apa. Tapi di bawah ada enggak? Benar ya, Pak. Oh ya, ini, Pak. Oke, di sini ketua saya karena kondisi sinyal, jadi saya yang mewakili sini. Ada Mas Rozi Mukhlisin dari Pendidikan Geografi, lalu ada Mbak Karisa dari S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, lalu ada Mbak Lucy, Pendidikan Luar Sekolah, Mbak Khoiri Tatin Husnia, Sastra Inggris, Mbak Fitria, Pendidikan Geografi, saya Dinda Alfirandasaro dari Bahasa Jawa, ada Mbak Vira dari Pendidikan Luar Sekolah, ada Mbak Nur Fitriana dari Gizi, ada Mas Farhan dari Pendidikan Konseling, dan ada Mbak Hilya dari S1 Kimia, Mbak Ditya Salsabella dari Teknologi Pendidikan, Mbak Septian Rahma dari S1 Gizi, dan Mbak Novita Rohmatin dari S1 Kepulauan. Jadi karena di sini kebanyakan teman-teman berasal dari pendidikan, maka sangat relevan untuk membimbing sekolah kapten ini. Nah, di sisi lain juga ada teman-teman yang seperti S1 Kimia nanti bisa dibantu berkebun. Jadi kita di situ melakukan pendidikannya secara formal dan non formal seperti itu. Saya kira cukup sekian. Terima kasih Pak Katon selaku dosen pembimbing lapangan dan teman-teman. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih
kelompok Bojonegoro 1 di Desa Ngringin-Rejo, Kecamatan Kalididu atas presentasinya. Saya berharap kegiatan nanti semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Gitu ya. Selanjutnya kelompok Mataram, silahkan untuk share screen. Tidak ada yang dari Mataram? Yang dari Sumbawa? Mohon maaf Pak, Ya, mungkin bisa dimulai dari yang dari Mataram dulu Pak. mana Mataram? Terima kasih. Yang Mataram mana? Halo, Mataram. Mataram mana Mataram? Mataram. Mataram. Sudah tidur mungkin. Mataram. Mas Nova, tidak ada yang dari Mataram. Sudah dari Sumbawa aja dulu. Ayo Sumbawa. Yang dari Nganjuk tadi untuk pembukaannya hari Minggu tanggal 7 ya. Iya Pak. Hari Minggu tanggal 7. Itu berarti dibuat nanti hybrid ya. Ada yang online, ada yang daring, ada yang luring gitu ya. Iya Pak. Jam berapa rencananya hari Minggu? Jam berapa? Perkiraan nanti sekitar Jam 9? Iya Pak, perkiraan nanti pukul 9. Iya. Itu bagaimana nih Pak? Enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Nanti begini, kalau saya tidak bisa datang itu harus dengan menggunakan online ya, nanti disiapkan. Jadi kepala desa itu kalau kalian nanti tetap di pendopo desa, kemudian tetap ada acara luringnya di di depan meja kepala desa itu dibuat Anda siapkan laptop. Iya Pak. Kemudian MC-nya menghadap laptop. Kemudian ketua
kelompoknya menghadap laptop. Kemudian Ya, Pak. orang-orang yang dianggap penting menghadap laptop atau komputer gitu ya. Jadi nanti kepala desanya ya tetap menyampaikan pidato di meja di depan Anda semuanya, tetapi terkoneksi dengan apa itu namanya, daring gitu. Nanti saya mewakili UNESA, mewakili pimpinan UNESA akan memasrahkan itu juga lewat daring. Jadi nanti kalau bisa Anda punya kalau yang punya sorot punya LCD, nah itu nanti dibuat Zoom ini disorot di LCD begitu. Jadi ketika saya memasrahkan Anda itu enek wonge tapi enek gambare, tapi ya enek suarane ngono maksudku. Ya, itu termasuk untuk kelompok Bojonegoro juga gitu ya nanti. Kemudian yang Bojonegoro 1 ya tadi itu tanggal berapa? Tanggal 3. Bojonegoro 1. Bojonegoro 1 tanggal 7, Pak. Tanggal 7. Tanggal 3 itu Bojonegoro 12 kalau nggak salah. Yang Bojonegoro 1 tanggal 7. 7 jam berapa? Belum bisa memastikan, Pak. Nah, itu kan begini biar tidak bentrok dengan Nganjuk. Itu Bojonegoro 1 ngalahi siang gimana? Ya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Iya, Pak. Jam 1 gitu nanti ya dikomunikasikan dengan kepala desanya jam 1. Ya. Kemudian Bojonegoro 12. Bojonegoro 12. Ya Pak, kita koordinasi dulu dengan Balai Desa besok Senin sih Pak. Ya. Rencana ya Selasa kalau nggak Rabu. Oke, Selasa atau Rabu. Sip. Gimana? Sumbawa? Nah, sudah untuk Sumbawa dan Mataram presentasinya lewat grup saja di grup WA saya ya. Yang mohon maaf Pak. Ya. Sinyalnya selalu. Iki awakmu ning ndi iki ning dhuwur? Ning dhuwur wit kambil ta kok suarane grebeg-grebeg. Ya sudah, karena Sumbawa dan Mataram itu terkendala sinyal ya kalau di luar Jawa. Jangankan luar Jawa, Jawa sendiri juga kadang sinyal jelek. Kirim email hari ini masih mau terdekat dikirim ke Amerika baru diterima keesokan harinya, itu juga biasa hal tersebut terjadi. Gitu. Baik, saya berharap semuanya tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan karena musuh yang nyata di dalam masa pandemi ini adalah penyakit ini. Penyakit ini tidak kelihatan, COVID ini tidak kelihatan. Pesannya Pak Rektor bahwa kita harus selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga jarak, karena anggaplah setiap orang itu sebagai OTG agar tidak menularkan kepada orang lain, maka harus berjaga jarak. Itu yang disampaikan oleh Pak Rektor. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Malam minggu Anda saya
ambil untuk kegiatan Penlat kedua ini. Sebelumnya saya mau foto bersama untuk saya laporkan di grup KKN untuk para DPL. Semuanya dibuka fotonya. Dibuka dulu. Ya, gambarnya dibuka dulu semuanya. Oke. Oke. Semuanya menghadap ke sini. 1, 2, 3. Saya kirim dulu. Kedua, ini baris kedua. Oke. 1, 2, 3. Sudah. Saya kira proposal yang Anda sampaikan ke saya tidak perlu untuk direvisi. Revisi sambil jalan saja, nanti kalau pengen bagus ya nanti pada laporan hasil kegiatan, hasil KKN, itu silahkan sambil jalan, oh ini kok kurang pas, ini kurang anu, silahkan Anda sambil perbaiki sambil jalan selama 4 bulan ke depan. Saat ini saya tidak memaksa kepada Anda untuk merevisi, silahkan upload malam ini juga karena nanti jam 00 sudah ditutup, tidak bisa upload di SIM KKN. Kalau tidak bisa upload maka kegiatan KKN Anda dianggap tidak ada dan saya tidak bisa upload nilai pada akhirnya. Kalau tidak bisa upload nilai maka nilai KKN Anda 0 atau E dan itu mengulang. Oleh karenanya sudah seadanya itu silakan Anda upload. Loh, kalau jelek dibaca oleh divisi KKN jelek, enggak apa-apa, nanti direvisi secara bertahap sampai pada akhirnya. Itu yang sudah saya tanda tangani. Nganjuk sudah ya? Sudah, Bapak. Bojonegoro 1. Bojonegoro 1 sudah? Iya, Pak, sampun. Sampun, nggih. Bojonegoro 12? Belum, Pak. Belum. Segera dikirim ke grup. Iya. Oke. Sumbawa sudah ya? Sudah saya tanda tangani ya? Belum, Pak. Belum. Mataram? Ya sudah, kirim ke grup sekarang. Saya tanda tangani sekarang dalam bentuk PDF. PDF ya, tapi ketua kelompok sudah harus tanda tangan. PDF silahkan dikirim ke saya di grup kelompok, saya tanda tangani. Kalau Word tidak akan saya tanda tangani, saya tanda tangan yang PDF saja. Kenapa? Kalau tanda tangan PDF itu secara online. Kalau dari PDF mau di Word-kan, tanda tangan saya itu hilang. Ya, jadi tanda tangan saya hilang, nggak akan kelihatan. Kalau saya tanda tangan di Word, kemudian saya PDF-kan, kalian Word-kan lagi, tanda tangan saya kelihatan, scanannya akan kelihatan. Kalau pakai PDF nggak kelihatan, itu cara. Mohon izin bertanya, Pak. Ya. Untuk upload proposal itu masing-masing individu atau ketuanya saja, Pak? Ketua saja. Dan ketua mengenai saja. absensinya, Pak, bagaimana? Absensi apa? Penlat kedua ini. Absensi penlat kedua. Oh iya, saya belum buat. Ya. Usul saja ya. Nanti saya buatkan terima dulu. kasih. Ya, oke. Ada yang lain? Ya, Pak, saya dari Bojonegoro 1. Gimana? Ya, Pak. Untuk memulai aksi itu kita
harus memakai umbul-umbul dari kampus atau gimana ya, Pak? Tidak, karena umbul-umbul itu cara pengirimannya masih itu nanti lewat lewat apa itu namanya, kurir ya, lewat pos atau lewat JNE gitu, GMT dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa dipastikan itu kapan kalau misalnya datang. Berarti kita kalau misalnya inisiatif cetak sendiri nggak apa-apa nih, Pak? Nggak apa-apa, monggo kalau mau cetak sendiri. Sudah ya? Sudah terlalu malam ini. Matur nuwun ya. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.